Tutorial Kuliah Hukum Telematika. Topik kedua dari 30 topik. Pengertian dan ruang lingkup hukum telematika. Disajikan di channel Global Tutorial. Konvergensi berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. TIK. Konvergensi merupakan telekomunikasi, media, penyiaran, dan informatika dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Secara mudah, dalam hal kecil, yaitu penggunaan telepon selular selain untuk berbicara, juga bisa mengirim SMS, mobile TV, faksimili, video call, WhatsApp, dan sebagainya. Ini merupakan salah satu hal yang menjadi domain telekomunikasi, media maupun informatika karena batas-batas ketiganya kian kabur. Dalam 5 tahun terakhir, perilaku dan gaya hidup masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan yang drastis. Karena merasakan manfaatnya, kebutuhan telekomunikasi bergeser menjadi kebutuhan pokok yang harus mereka penuhi sehari-hari. Untuk memantau kondisi sosial masyarakat, pemerintah memanfaatkan TIK dengan programnya yang disebut ICT4PR, Information and Communication Technology for Poverty Reduction. ICT4PR membangun pusat-pusat teknologi informasi dan komunikasi yang disebut telesentre. Telesentre adalah sejenis layanan yang memberikan kontribusi kepada pembangunan dengan cara menyediakan akses informasi, komunikasi dan teknologi pendidikan dan keterampilan ke seluruh penduduk, menciptakan kompetensi masyarakat yang mandiri dalam ekonomi informasi dan membangun pasar serta peluang untuk sektor swasta. Pada hakikat teknologi diciptakan, sejak dulu hingga sekarang ditujukan untuk membantu dan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik pada saat manusia bekerja, berkomunikasi, bahkan untuk mengatasi berbagai persoalan pelik yang timbul di masyarakat. TIK tidak hanya membantu dan mempermudah manusia, tetapi juga menawarkan cara-cara baru di dalam melakukan aktivitas-aktivitas tersebut sehingga dapat mempengaruhi budaya masyarakat yang sudah tertanam sebelumnya. Di dalam bahasa Indonesia dikenal istilah telematika. Kata telematika berasal dari istilah dalam bahasa Perancis telematik yang merujuk pada bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Istilah telematika merujuk pada hakikat cyberspace sebagai suatu sistem elektronik yang lahir dari perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media, dan informatika. Istilah teknologi informasi itu sendiri merujuk pada perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolah informasi. Para praktisi menyatakan bahwa telematics adalah singkatan dari telecommunication as well as informatics sebagai wujud dari perpaduan konsep computing as well as communication. Istilah telematics juga dikenal sebagai the brand new hybrid technology yang lahir karena perkembangan teknologi digital. Perkembangan ini memicu perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dengan istilah konvergensi. Semula media masih belum menjadi bagian konstituen dari isu konvergensi teknologi informasi dan komunikasi pada saat itu. Belakangan baru disadari bahwa penggunaan sistem komputer dan sistem komunikasi ternyata juga menghadirkan media komunikasi baru. Lebih jauh lagi istilah telematika kemudian merujuk pada perkembangan konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang semula masing-masing berkembang secara terpisah. Konvergensi telematika kemudian dipahami sebagai sistem elektronik berbasis teknologi digital atau the net. Dalam perkembangannya istilah media dalam telematika berkembang menjadi wacana multimedia. Hal ini sedikit membingungkan masyarakat, karena istilah multimedia semula hanya merujuk pada kemampuan sistem komputer untuk mengolah informasi dalam berbagai medium. Adalah suatu ambiguitas jika istilah telematika dipahami sebagai akronim telekomunikasi, multimedia, dan informatika. Secara garis besar istilah teknologi informasi, TI, telematika, multimedia, maupun Information as well as Communication Technologies, ICT, mungkin tidak jauh berbeda maknanya. Namun sebagai definisi sangat tergantung kepada lingkup dan sudut pandang pengkajiannya. TIK telah mampu merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang kecepatan perubahannya berlangsung secara signifikan. Itulah sebabnya TIK dewasa ini seperti pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Istilah populer oleh pengguna TIK adalah kejahatan di dunia maya, cybercrime. Pengaruh perkembangan internet terhadap TIK. Sejalan dengan perkembangan manusia yang dinamis,
hukum semestinya harus dapat mencakup perkembangan manusia di dalam segala aspek termasuk perkembangan di dalam aspek teknologi. Hadirnya media internet sebagai bentuk perkembangan teknologi manusia di bidang teknologi informatika membawa dampak-dampak yang beragam bagi para pihak yang terkait. Dengan adanya media internet, maka para pihak yang melakukan transaksi perdagangan dapat menggunakan secara mudah. Di sisi lain, manfaat positif yang didapatkan oleh pihak pedagang dalam transaksi elektronik. Permasalahan-permasalahan dapat terjadi sehubungan dengan pengumuman karya cipta lagu pada media internet. Memasuki abad 21, teknologi komunikasi memegang peranan penting dalam berbagai sektor masyarakat seluruh dunia. Semakin berkembang dan semakin kompleksnya aktivitas masyarakat dunia, maka menjadi pendorong bagi perkembangan teknologi di bidang komunikasi. Berdasarkan hal tersebut, teknologi komunikasi dituntut dan mengarah kepada efisiensi dan dapat menembus batasan wilayah yang tanpa dihalangi oleh batas negara, tanpa dibatasi waktu. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika, US Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka dapat saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Menurut Daniel Soloff, digital dossier, yaitu pengumpulan informasi seseorang dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan teknologi digital yang diawali sejak tahun 1970 dengan menggunakan komputer hingga sekarang menggunakan internet. Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer, yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex. Hari bersejarah berikutnya adalah tanggal 26 Maret tahun 1976. Ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signals and Radar Establishment, sinyal dan radar, di Malvern. 1 tahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Pada tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Belovin menciptakan Newsgroups, grup berita pertama yang diberi nama USENET. Tahun 1981 France Teleco menciptakan telepon televisi pertama, di mana orang dapat saling berkomunikasi melalui telepon dan juga dapat berhubungan melalui video link, komunikasi melalui video. Dikarenakan komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protocol, pengawasan transmisi, atau TCP dan Internet Protocol atau IP. Sementara itu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan ENET, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark dan Swedia. Jaringan ENET menyediakan jasa email dan newsgroup USENET. Untuk menyeragamkan alamat pada jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kita kenal dengan DNS atau Domain Name System, sistem pada nama domain. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer. Pada tahun 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Pada tahun 1988, Jarkko Oikarinen dari Finlandia menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat, komunikasi melalui media internet. Setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tidak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang dapat menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut WWW, atau World Wide Web. Pada tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer,
dan pada tahun yang sama muncul istilah surfing the internet, mencari melalui media internet. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual shopping atau e-retail muncul pada media internet. Dunia langsung berubah pada tahun yang sama. Yahoo didirikan yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator 1.0. Secara umum banyaknya manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses ke internet, di antaranya mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi, dapat mengetahui informasi untuk kehidupan profesional, pekerja, dan berbagai forum komunikasi. Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor-faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sudah waktunya para profesional Indonesia memanfaatkan jaringan internet dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Demikianlah materi topik kedua tutorial kuliah hukum telematika. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.